Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari pertama? Lancar? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Wah, di kali ini kita berempat akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat mengenai jaringan komputer dan komunikasi data, pengkodean pseudo ternary kelas E, anggota kelompok ada Wahyu Andri Wibowo dengan NPM 522041128 dan Zainet Torik Taufikur Rahman dengan NPM 522041125, Auxilium Briton Edin Bunga dengan NPM 52204112260 dan Naufal Nur Faik dengan NPM 52204112263. Next. Pengertian sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog atau isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Selanjutnya, sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut juga sinyal diskrit. Next. Berikut perbedaan gambar sinyal analog dan sinyal digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lanjut. Nah, di bagian ini yang teknik bagian yang pertama data digital. Untuk sinyal atau sinyal digital merupakan bentuk paling sederhana dari pemberdayaan digital. Mata digital ditetapkan satu level tegangan untuk biner satu dan lain. Untuk biner nol digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengubah spektrum sinyal dan menyediakan kemampuan sinkronasi. Nah, di bagian kedua, data digital. Sinyal data, data digital sinyal analog. Di bagian pertama, sebuah modern bukan menjadi sebuah analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Yang kedua, beberapa media transmisi seperti fiber optik dan media bebas serta hanya dapat menampilkan sinyal-sinyal analog. Lanjut. Lanjut. Nah, yang bagian ketiga, data analog, sinyal digital. Yang pertama, data analog, misalnya suara dan video diubah ke band digital agar mampu menggunakan fasilitas transmisi digital. Yang kedua, teknik paling sederhana adalah PCM yang melibatkan pengambilan sampel data analog secara periodik dan mengkuantisasi. Yang keempat, data analog, sinyal analog. Data analog memodulasi suatu frekuensi ke bawah agar menghasilkan sinyal analog dalam bentuk frekuensi yang berlianan yang digunakan pada sistem transmisi analog. Yang kedua, teknik dasar adalah AM, VM, dan PM. Oke. Nah, di sini contoh dalam kemudian. Yang pertama, analog signal representasi data with controlling a very varying electromagnetic wave. Yang pertama itu inputnya akan masuk berupa analog data yang akan diinput ke telepon. Setelah itu akan outputnya akan tetap menjadi analog sinyal. Nah, yang kedua itu digital data akan diinput ke modem
digital itu outputnya akan menjadi analog digital. Oke. Nah, selanjutnya itu ada inputnya analog sinyal akan masuk ke kodek yang akan outputnya menjadi digital sinyal. Setelah itu digital data akan input ke digital transceiver yang menghasilkan output digital signal. Oke, saya akan jelasin sama teman. Pengertian pseudo-ternary. Pengkodean pseudo-ternary adalah metode pengkodean yang digunakan dalam transmisi data di dalam komunikasi digital. Dalam pengkodean pseudo-ternary, tanda atau polaritas suku cadang yang mempresentasikan nilai 0 berubah antara positif dan negatif untuk mewakili bit. Lanjut. Dalam mentransmisikan data digital menggunakan sinyal digital atau dua sinyal yang digunakan, yaitu yang pertama sinyal unipolar. Semua elemen sinyal yang mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Sinyal polar. Elemen-elemen sinyal di mana salah satu logic state-nya diwakili oleh level tegangan positif dan yang lainnya oleh tegangan negatif. Tugas-tugas receiver dalam mengartikan sinyal-sinyal digital antara lain, yang pertama, mengetahui timing dari tiap bit. Yang kedua, menentukan apakah level sinyal dalam posisi bit high atau low. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan receiver dalam mengartikan sinyal yang datang antara lain, yang pertama data rate, kecepatan data. Peningkatan data rate akan meningkatkan bit error rate, kecepatan error dari bit. Yang kedua, bandwidth. Meningkatkan bandwidth dapat meningkatkan data rate. Lanjut. Pseudo-ternary merupakan multi-level binary, menggunakan lebih dari 2 level sinyal. Biner 1 ditampilkan melalui non-sinyal pada jalur. Biner 0 ditampilkan melalui pulsa positif atau negatif. Manfaat pseudo-ternary. Efisiensi penggunaan spektrum. Mengoptimalkan penggunaan frekuensi spektrum yang tersedia untuk transmisi data. Yang kedua, reduksi DC komponen. Mengurangi kebutuhan untuk komponen kompensasi DC dan membantu dalam mendukung transmisi optik yang lebih baik. Yang ketiga, sederhana dan efisien. Membutuhkan lebih sedikit daya pemrosesan dibandingkan dengan beberapa metode encoding lainnya yang lebih kompleks. Lanjut. Kekurangan pseudo-ternary. Yang pertama, kompleksitas. Pengkodean pseudo-ternary lebih kompleks daripada pengkodean binary karena menggunakan 3 level sinyal. Yang kedua, sensitivitas terhadap noise. Pseudo-ternary encoding lebih rentan terhadap gangguan noise dibandingkan dengan beberapa metode encoding lainnya. Karena sinyal yang digunakan memiliki tingkat yang mirip, noise atau gangguan pada sinyal dapat menyebabkan kesalahan interpretasi bit data yang lebih besar. Yang ketiga, tinggi tingkat kebisingan. Pengkodean pseudo-ternary memerlukan tinggi tingkat kebisingan yang tinggi, yang menyebabkan kesulitan dalam penyampaian data di jangkauan yang luas. Oke, baik. Lalu bagaimana teknik encoding pseudo-ternary? Sebelumnya kan kita sudah mengetahui pengertian dari sinyal analog maupun sinyal digital, kemudian pengertian dari pseudo-ternary-nya dan kekurangan
kelebihan maupun kekurangannya. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana cara teknik encoding pseudo ternary. Baik, pertama-tama pseudo ternary itu memiliki 3 level sinyal, di mana yang pertama itu ada positif, kedua ada negatif, dan kemudian ada netral. Tidak adanya sinyal ditandai dengan biner 1, sedangkan untuk biner 0 digunakan secara bergantian antara tegangan negatif dan positif. Dan pulsa biner 0 ini harus berganti-ganti polaritasnya. Baik, di sini ada contoh soal merupakan angka biner 01, 00, 11, 00, 011. Di mana di sini kita tahu syarat pertama dari sinyal pseudo pseudo ternary ini yaitu angka 0 itu memiliki tegangan. Jadi pertama-tama sinyal analog ini menuju tegangan positif, kemudian untuk biner 1 berarti tidak memiliki sinyal. Berarti ada di tengah-tengah. Kemudian untuk angka biner 0 ini karena syarat pseudo ternary itu kan awalnya kan udah positif nih tegangannya. Jadi untuk tegangan berikutnya bersifat tegangan rendah atau tegangan negatif. Kemudian di sini ada angka biner lagi karena tegangan sebelumnya itu rendah, maka tegangan selanjutnya adalah tegangan tinggi. Kemudian angka 1, biner 1 itu tidak memiliki sinyal, maka gelombangnya berada di tengah-tengah. Begitu pula berikutnya angka 1. Nah, karena tegangan awalnya itu positif, maka tegangan selanjutnya adalah tegangan negatif atau tegangan rendah. Begitu pula tegangan selanjutnya karena ini udah negatif, maka tegangannya menjadi positif. Yang ini menjadi tegangan rendah. Dan ini tidak memiliki sinyal, tidak memiliki tegangan. Nah, maka hasil dari sinyal digital yang telah kita encode dari biner 010011000001, maka hasil encoding dari pseudo ternary menghasilkan gelombang sinyal digital seperti berikut ini. Baik. Kesimpulan dari encoding pseudo ternary adalah setiap elemen sinyal hanya ditampilkan dalam bit 1. Kemudian jalur sinyal menerima 1 dari 3 level. Namun masing-masing elemen sinyal dapat menampilkan log 23 atau 1,5 bit informasi yang mana hanya memuat 1 bit informasi. Kemudian receiver harus membedakan di antara ketiga level, yaitu tegangan positif, tegangan negatif, dan zero level atau tidak memiliki tegangan, daripada hanya 2 level dalam format persinyalan yang sebelumnya. Karena hal tersebut, maka diperlukan daya sinyal kira-kira 3 desibel untuk mencapai probabilitas kesalahan bit yang sama. Kemudian, multi-level banyak digunakan untuk digital subscriber line atau DSL dan Gigabit Ethernet.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. teman-teman jangan lupa subscribe. Kok subscribe sih? Jangan lupa like dan komen ya untuk kepentingan tugas kami, tugas ini ya. Sip.